dibagainya. Bila kita dibagainya. Terima kasih Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, boleh kami sehat dan kuat, boleh kami hidup, boleh bernapas, bahkan menikmati hari-hari ini dengan kebaikan Tuhan. Bukan karena kelebihan kami, kehebatan kami, bukan karena kecakapan kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Ajari kami tetap rendah hati Tuhan, tidak sombong akan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Ketika kami berhasil, ketika kami sukses, kami tidak pernah sombong, tapi kami tetap rendah hati dan berkata, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba, setiap orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan, menjadikan kami orang yang tetap rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak arogan dalam seluruh hidup kami, dalam seluruh eksistensi keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa, baik dalam perkataan, perbuatan, sikap kami menunjukkan kerendahan hati seperti Kristus rendah hati. Demikian juga kami anak-anak-Mu rendah hati dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau selamanya. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang orang yang rendah hati. Kita harus menjadi orang yang rendah hati dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Jangan sampai kita didapati oleh orang lain sombong, apalagi Tuhan. Dalam sikap perilaku kita, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam seluruh eksistensi hidup kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita orang yang rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri, tidak memamerkan diri, tidak merasa diri hebat dalam hidup ini. Tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, kita bisa menikmati hari-hari ini. Tidak ada yang kita sombongkan satupun dalam hidup kita di dunia ini. Karena kesombongan adalah kebencian daripada Tuhan. Karena dosa pertama itu adalah dosa kesombongan. Itu malaikat bintang timur, itu malaikat di surga. Kalau kita baca di Yesaya itu, karena kesombongannya lah itu Lucifer. Maka dia dijatuhkan dari surga ke bumi, dijatuhkan oleh Allah Bapa di surga. Dan orang yang sombong sangat dibenci oleh Tuhan, sangat dibenci oleh Tuhan. Dan itulah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan, dicicik oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita tetap belajar tetap rendah hati seperti Yesus rendah hati. Bapa kita rendah hati, mari kita rendah hati setiap waktu, setiap saat dalam hidup ini, dimanapun kita berada. Maka orang yang rendah hati akan ditinggikan pada waktunya, tapi orang yang tinggi hati akan direndahkan pada waktunya. Maka dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-16-18 bahwa orang yang rendah hati itu akan mendapatkan kehormatan, tapi orang yang tinggi hati akan mendapatkan kehancuran dalam dirinya. Ini baik, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 5-6. 1 Petrus 5 ayat 5-6 dikatakan di sini firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap rendah hati, menjadi orang yang rendah hati
dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan sampai kita dikatakan dalam firman Tuhan ini orang yang congkak atau tinggi hati. Karena dikatakan dalam firman Tuhan orang yang congkak akan direndahkan. Bahkan orang yang rendah hati akan ditinggikan pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus adalah salah satu contoh yang rendah hati. Bukti kerendahan hatinya, Yesus Kristus rela mengosongkan surga dan menjelma menjadi manusia sama seperti kita untuk menyelamatkan kita. Dia rela mati di kayu salib, dan Yesus mati bukan karena berbuat dosa, tapi karena dosa umat manusia untuk menyelamatkan kita. Itu bukti kerendahan hatinya. Dia rela meninggalkan kealahannya dan sama seperti kita supaya kita diselamatkan oleh Tuhan, supaya tidak binasa. Bahkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berkata, "Ya Bapa, jikalau cawan ini bolehlah lalu daripadaku, melainkan jangan kehendakku yang terjadi." Artinya apa? Yesus berdoa kepada Bapa di surga, kepada Allahnya di surga, biarlah kiranya cawan ini, salib ini, penderitaan ini berlalu padaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapa, melainkan kehendakmu ya Bapa. Ini bukti kerendahan hatinya Yesus Kristus. Bahkan dikatakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 10, 11, karena kerendahan hati Yesus Kristus, maka Bapa di surga, Allah di surga meninggikan Yesus. Dialah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Bahkan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, dan setiap lutut bertelut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Maka Yesus adalah ditinggikan Bapaknya karena bukti kerendahan hatinya. Oleh karena itu, mari kita tetap rendah hati seperti Kristus dalam hidup ini dimanapun kita berada. Jangan satu pun kata-kata sombong, sikap perilaku kita ada dalam hidup kita. Jangan, saudara. Mari kita berkata bahwa semua karena anugerah Tuhan. Saya sama aja seperti alatnya saja. Seperti Rasul Petrus dan Yohanes ketika ada orang buta di pintu gerbang Allah itu, dan orang lumpuh, orang yang lumpuh dan tidak bisa berjalan. Maka Petrus dan berkata apa? "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus berjalanlah." Maka orang lumpuh itu berjalan dan bersukacita, dan dia tertunduk dan dia menyembah kepada Petrus. Tetapi Petrus berkata apa? "Jangan sembah saya sama seperti Anda, seperti kamu, manusia biasa. Tapi sembahlah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kesembuhan kepadamu, yang memberikan mujizat kepadamu." Ini, mari kita sebagai orang yang percaya, ketika kita berhasil sukses, ketika disembuhkan oleh Tuhan, ketika kita mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, jangan pernah kita meninggikan diri hidup kita. Mari kita berkata, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatanku, bukan karena kelebihanku, bukan karena kecakapanku, bukan karena kepintaranku, bukan karena kehebatanku, tapi semua karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Bagaimana orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati seperti apa? Orang yang rendah hati seperti apa? Karena orang yang rendah hati itu menyadari siapa dirinya sebenarnya. Dia menyadari siapa dirinya sebenarnya, bahwa dia berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Artinya apa? Tidak ada yang akan dibanggakan dan dirinya. Dia akan kembali kepada Allah kembali karena berasal dari Allah. Kita adalah, pribadi kita adalah seperti debu tanah. Tidak ada yang kita banggakan, kita banggakan di dunia ini. Tidak ada. Artinya apa? Kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kita berasal dari debu tanah dan kembali. Tidak ada yang kita bawa. Tidak ada yang ketika Tuhan memanggil kita, tidak ada yang kita bawa. Makanya tidak ada yang kita sombongkan dalam hidup ini. Kita hidup, kita bernapas, kita makan, menikmati semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, sehingga kita bisa sehat dan kuat, bisa makan, minum, bahkan kita pola makan, pola tidur, pola istirahat kita lakukan. Ini kita tidak bisa berkata itu karena kuat, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Itu
karena kasih Tuhan semata-mata, sehingga kita bisa tetap sehat dan kuat karena Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap orang yang rendah hati dalam hidup ini, karena kita tahu asal kita dari mana. Asal kita dari mana? Artinya apa? Kita itu tidak ada artinya tanpa Tuhan. Artinya apa? Kita selalu membutuhkan Tuhan. Orang yang rendah hati itu selalu membutuhkan Tuhan, memerlukan Tuhan. Tapi orang yang tidak rendah hati, dia tidak perlu Tuhan lagi. Tidak membutuhkan Tuhan, tidak menginginkan Tuhan dalam dirinya. Karena dia merasa hebat, merasa mampu dalam segala sesuatu dalam dirinya. Oleh karena itu mari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita tetap berkata bahwa apa yang ada dalam diriku ini karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberikannya, karena Tuhan yang mengaruniakannya kepadaku, bukan karena kekuatanku. Ini orang yang rendah hati itu berkata seperti itu. Tapi orang yang tinggi hati, dia selalu mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kelebihannya, mengandalkan seluruh apa yang dia punyai dalam dirinya, dan menganggap remeh orang lain dalam dirinya. Ini bahkan orang yang rendah hati itu adalah orang yang melihat ke belakang. Seperti apa dia dulu? Seperti apa dia dulu sebelum dia berhasil, sebelum dia melihat seperti apa dulu dia di hadapan Tuhan. Makanya dia lihat ke belakang bahwa semuanya tidak bisa saya sombongkan. Satu pun tidak bisa kusombongkan. Menyadari bahwa keberhasilan yang dia miliki, kesuksesan yang dia miliki, kehebatan yang dia miliki, kesehatan yang dimiliki, semua karena kekuatan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah. Ini kita harus menyadari itu, orang yang rendah hati itu. Bahkan dia menyadari bahwa saya bisa berhasil itu karena Tuhan dan karena dukungan orang lain, karena support orang lain. Jadi tidak bisa membanggakan diri, tidak bisa dia membanggakan diri, karena dia tahu semua berasal daripada Tuhan, berasal daripada Tuhan. Ini, mari kita tetap sebagai orang yang rendah hati, kita tunjukkan sikap kita tetap rendah hati seperti Kristus Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah memamerkan diri, tidak pernah menonjolkan diri sendirinya kepada orang lain. Artinya apa? Dia tidak pernah mengajarkan kelebihannya kepada orang lain. Bahkan dia menerima kekurangan orang lain apa adanya. Dan dia tidak pernah memamerkan atau membenarkan diri sendiri kepada orang lain. Keakuannya tidak ada. Dia tetap rendah hati. Dia tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan selalu memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan. Dan berkata, kalau bukan Tuhan yang memberikan ini, saya tidak bisa melakukan hal ini. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya, kalau bukan Tuhan yang memberikan berkat ini, bukan karena kekuatan saya, karena Tuhan sajalah. Dia beri kemuliaan dan pujian saja hanya kepada Tuhan, bukan karena kehebatan. Mari kita sebagai orang yang percaya, orang yang nanti tidak pernah membenarkan diri. Saya lebih hebat, saya lebih baik daripada kamu, saya lebih baik daripada Anda. Tidak pernah. Dan dia tidak pernah merasa dirinya lebih pintar. Dan orang yang rendah hati itu siap dikoreksi, siap dibentuk, siap dikritik. Tapi orang yang sombong, dia memberikan diri, dia membenarkan diri, dia tidak mau menerima koreksi, tidak mau dikritik, merasa diri benar. Bahkan orang yang tinggi hati itu, dia merasa, dia meremehkan orang lain, tidak mau menerima pendapat orang lain, argumen orang lain. Tidak mau. Hanya perkataannya. Dan dia merasa sok, lebih tahu semua, lebih pintar. Dia tahu segala-galanya, dia lebih sok, lebih tahu segala-galanya. Ini. Dan dia tidak mau menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tunjukkan hidup kita orang yang tetap rendah hati seperti Yesus rendah hati dalam hidup kita.
Maka orang yang rendah hati itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah berkata, oh kalau bukan saya yang di situ pasti tidak sukses. Kalau bukan saya yang mengerjakan itu, kalau bukan saya yang melakukan itu, pasti dia tidak berhasil. Kalau bukan saya yang mendoakannya, kalau bukan saya yang menginjilinya, dia tidak akan selamat. Dia tidak pernah berkata seperti itu. Mari kita berkata, oh semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena saya, bukan karena kehebatan saya, bukan. Semua karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tunjukkan hidup kita orang yang rendah hati. Jangan seperti Goliat, orang yang sombong, mengandalkan kekuatannya ketika berperang melawan Goliat. Sombong, merasa dia lebih hebat, maka Tuhan rendahkan dia dan Tuhan hukum dia dan mati oleh kekuatan dari Tuhan lewat Daud. Herodes sombong, merasa diri hebat, dan Tuhan hukum dia. Nebukadnezar sombong, maka Tuhan hukum dia. Dan ini, mari, orang yang sombong adalah awal daripada kehancuran setiap manusia. Mari kita tetap rendah hati. Jangan pernah kita memerikan diri hidup kita, sikap kita. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tapi dia mementingkan kepentingan bersama dan kepentingan Tuhan. Tidak merasa dirinya itu lebih utama daripada orang lain. Tidak merasa dirinya, bahkan dia memikirkan Tuhan dan pekerjaan orang lain. Ini rendah hati. Dia memikirkan bagaimana orang lain berhasil dan sukses, bagaimana orang lain berhasil. Ini orang yang rendah hati. Tapi orang yang sombong tidak pernah dia memikirkan bagaimana orang lain berhasil dan sukses. Tapi dia pikirkan bagaimana orang ini supaya jatuh, bagaimana orang ini supaya lemah, bagaimana orang ini supaya susah, bagaimana orang ini supaya menderita. Ini orang yang sombong karena egonya tinggi sekali, egosentris, mementingkan diri sendiri, bukan kepentingan Tuhan yang bersama. Ini orang yang rendah hati itu adalah orang yang berkata, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagahku, semua karena anugerah Tuhan. Katakan dalam Zakaria 4 ayat 6, bukan karena kuat dan gagahku, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, Rasul Paulus berkata, semua aku ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah. Sebagaimana aku ada hari ini, sehat dan kuat, berhasil, dan bisa menikmati hari ini, bukan karena kuat dan gagahku, tapi semua karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Mari kita sebagai orang yang rendah hati, kita tunjukkan bahwa kita tidak senang menerima puji-pujian orang lain, tidak senang menerima yaitu pujian-pujian orang lain sehingga kita menjadi sombong. Tidak. Ketika ada orang memuji kita, kita berkata, jangan puji saya seperti Taylor Swift, jangan sembah saya, tapi pujilah Tuhan. Saya manusia biasa, sama seperti Anda, sama seperti dirimu, manusia biasa, tapi pujilah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Ini orang yang rendah hati. Rasul Paulus orang yang rendah hati dan tidak pernah berkata meninggikan diri dalam dirinya, meninggikan dirinya, karena awal daripada meninggikan diri itu adalah kehancuran. Dan Tuhan sangat benci sekali orang yang tinggi hati, arogan dalam perkataan, dalam sikap perbuatannya sehari-hari. Mari kita tunjukkan kita adalah orang yang rendah hati. Jangan kita tunjukkan kita adalah orang yang sombong, ya aku yang arogan. Karena orang yang arogan itu, dia senang atas penderitaan orang lain. Dia senang dan bersukacita atas kegagalan orang lain. Bahkan dia senang mencari keuntungan dia sendiri dan merugikan orang lain. Ini orang yang sombong, dia senang sekali mencari keuntungan dia sendiri dan merugikan orang lain. Artinya tidak membuat orang lain berhasil. Dan dia hanya dirinya sendiri yang berhasil. One man show, ini tunjukkan dalam dirinya, dalam sikapnya dan perbuatannya, dalam kata-katanya, dalam sifat seluruh hidupnya. Oleh karena itu kita bisa berhasil, sukses, dan
menikmati hari-hari ini semua karena anugerah Tuhan. Jangan pernah kita meninggikan diri kita, jangan pernah kita menggambarkan diri kita sendiri, jangan pernah kita menonjolkan diri kita sendiri, jangan pernah kita tinggi hati ketika ada orang memuji kita sehingga mau terbang tidak injak tanah lagi, atau telinganya terbang dan tidak ingat lagi kalau orang memuji kita. Kita harus berkata, jangan puji saya, pujilah Tuhan, bukan karena hebat saya, tapi karena anugerah Tuhan. Ini yang saya bagikan buat kita. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang yang rendah hati dimanapun kita berada, dan Tuhan ditinggikan dalam hidup kita, dan kita berkata, biarlah saya semakin kecil dan Tuhan semakin besar dalam hidupku. Ini yang kita katakan dalam hidup kita, dan Tuhan diagungkan, dia dimuliakan dalam seluruh aspek hidup kita. Ketika kita dipakai Tuhan dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam apapun itu, jangan pernah kita sombong dan angkuh. Jangan pernah kita tetap rendah hati. Jangan kita berkata, karena doa-doaku itu, kalau saya mendoakannya tidak sembuh. Karena pelayananku itu, karena kelebihanku itu, keahlianku itu, kalau enggak saya yang mengerjakan itu, kalau enggak saya ada di situ, itu tidak akan bisa berhasil, itu tidak akan bisa maju. Jangan, saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Kita sebagai Allah-Nya saja. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajarkan kami supaya kami tetap rendah hati, tidak pernah meninggikan diri kami, tidak pernah arogan dalam hidup kami. Dan kami berkata, semua karena kebaikan, semua karena kasih setia Tuhan, karena anugerah-Mu semata-mata, sehingga kami sehat dan kuat, boleh sukses, bisa menikmati hari-hari ini. Bahkan kami boleh dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan dari mara bahaya, dari maut, dari segala penyakit. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, ajari kami tetap rendah hati dalam hidup kami, dalam perkataan kami, dalam hidup sikap kami, dimanapun kami berada, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pergaulan, dalam perkataan, seluruh aspek hidup kami. Ajari kami Bapa tetap rendah hati dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada, biar mereka menjadi orang yang rendah hati dimanapun mereka berada, dalam seluruh aktivitas hidup mereka masing-masing. Tidak ada kesombongan dalam diri mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami berdoa kepada yang sakit, Tuhan menjamah mereka, yang sakit COVID, Corona, yang berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi. Biarlah iman mereka kuat, iman mereka bertumbuh, kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka, supaya mereka tahu bahwa hanya sumber segalanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu, supaya Bayo yang percaya Tuhan diselamatkan oleh Tuhan, sehingga mereka menerima Kristus sebagai Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau selama-lamanya, penuh segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur.